Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas geografi. Bersama saya Ibu Indri, guru geografi di SMA Negeri 1 Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Di video kali ini kita akan membahas materi geografi di kelas 12, yaitu tentang pola keruangan kota. Silahkan disimak videonya sampai selesai ya, supaya materinya bisa dipahami dengan baik. Kota merupakan salah satu penampakan di permukaan bumi sebagai tempat permukiman penduduk dengan beraneka ragam kegiatan. Jika ditinjau dari sejarah kelahirannya, sebetulnya kota berasal dari wilayah pedesaan. Akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan sandang pangan dan perumahan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, wilayah pedesaan makin lama semakin berkembang dan meluas. Manusia sebagai makhluk sosial sudah tentu memerlukan interaksi baik sesama manusia maupun lingkungan di mana mereka berada. Interaksi yang dilakukan antara manusia dengan lingkungannya menciptakan beragam bentuk pola-pola penggunaan lahan yang cukup beragam. Keberagaman tersebut diakibatkan kondisi lahan yang berbeda-beda, sehingga manusia juga harus memperlakukan lahan tersebut dengan cara yang berbeda pula. Penggunaan lahan untuk membentuk sebuah tata guna lahan harus memperhatikan terlebih dahulu berbagai macam aspek seperti sosial, ekonomi, kebudayaan, adat istiadat, hukum, hingga kelembagaan yang nantinya akan berguna dalam membangun rencana tata ruang wilayah ke depannya. Termasuk jika ingin membangun tata ruang untuk wilayah kota yang sudah tentu lebih kompleks jika dibandingkan dengan yang berada di desa. Hingga muncullah berbagai macam teori mengenai struktur ruang kota seperti teori konsentris, teori sektoral, teori inti ganda, dan juga teori-teori lainnya. Teori konsentris pertama kali dikemukakan oleh Ernest W. Burgess yang merupakan seorang sosiolog dari Amerika Serikat, di mana saat itu melakukan penelitian pada kota Chicago di tahun 1920. Saat itu, Burgess berpendapat jika kota Chicago sudah mengalami perkembangan dan juga pemekaran di beberapa wilayah seiring berjalannya waktu serta pertambahan penduduknya. Perkembangan tersebut terus meluas bahkan hingga ke daerah pinggiran. Ia menggambarkan jika pemekaran wilayah yang terjadi di kota Chicago mirip sebuah gelang yang melingkar. Menurut Burgess, struktur penggunaan lahan kota dikelompokkan menjadi 5 zona. Zona pertama yaitu pusat daerah kegiatan atau Central Business District atau CBD. Wilayah CBD ini sering disebut dengan jantung kota. Daerah inti kota yang ditandai dengan gedung-gedung, pusat pertokoan, kantor, bank, bioskop, pasar, dan sebagainya. Kemudian zona kedua yaitu zona transisi. Wilayah ini merupakan daerah industri manufaktur, pabrik-pabrik ringan, dan wilayah permukiman orang-orang kaya. Penggunaan lahan zona transisi merupakan pola campuran meliputi gudang-gudang barang senta industri manufaktur, halaman parkir, kompleks perumahan yang disewakan, wilayah lokasi apartemen atau kondominium, serta banyak dijumpai daerah slum. Zona ketiga yaitu wilayah perumahan atau tempat masyarakat yang berpendapatan rendah. Merupakan daerah tempat tinggal kaum buruh kecil yang ditandai adanya daerah rumah susun sederhana yang dihuni oleh keluarga besar serta sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh atau karyawan kelas bawah. Zona keempat, wilayah tempat tinggal masyarakat yang berpenghasilan menengah.
Kemudian zona kelima adalah wilayah penglaju. Daerah ini ditandai adanya daerah pinggiran kota dan banyak dijumpai para penglaju, yaitu penduduk yang bekerja di kota sedangkan sehari-harinya tinggal di daerah pinggiran kota. Teori konsentris bisa terjadi di beberapa kota lain seperti yang ada di London, Chicago, Calcutta, dan Adelaide. Kota-kota tersebut mempunyai lingkungan yang sangat mudah dibangun jalur transportasinya. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, cukup sulit membangun kota dengan menerapkan teori konsentris. Mengingat jika kontur alam di Indonesia tidaklah rata, ada banyak pegunungan, lembah, hingga sungai besar, serta beberapa daerah dipisahkan oleh lautan. Kritik pertama mengenai teori konsentris dilakukan oleh Homer Hoyt pada tahun 1939. Penelitian yang dilakukan oleh Hoyt berdasarkan akan pemerataan rata-rata nilai sewa permukiman untuk setiap blok di setiap kota. Asumsi yang digunakan adalah adanya variasi penggunaan lahan di sekitar pusat kota atau CBD zone, lalu berkembang dan masing-masing meluas ke zona lain. Pengelompokan penggunaan lahan kota menjulur seperti irisan kue tar dan sifatnya lebih bebas. Hoyt juga mengungkapkan bahwa persaingan spasial bukan satu-satunya sumber perkembangan kota, tetapi juga faktor kondisi geografis, rute transportasi, dan kekerabatan sosial. Sama dengan teori konsentris, teori sektoral juga terbagi menjadi 5 zona. Zona 1 yaitu CBD, meliputi perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Zona 2 daerah manufaktur, terdapat kawasan industri ringan dan perdagangan. Zona 3 untuk permukiman kelas rendah, berada di dekat pusat kota dan terdapat kawasan nurbawisma atau tempat tinggal kaum buruh. Zona 4 diperuntukkan untuk permukiman kelas menengah, berada agak jauh dari pusat kota atau sektor industri dan terdapat kawasan widyawisma atau tempat tinggal kaum menengah. Zona 5 yaitu permukiman kelas atas, terdapat kawasan adiwisma atau tempat tinggal kaum atas. Jika dua teori ruang kota sebelumnya masih membentuk pola melingkar, maka Harris dan Ullman memberikan pandangan berbeda mengenai pola ruang kota. Teori ini dikemukakan pada tahun 1945 dalam buku berjudul Readings in Urban Geography. Harris dan Ullman berpendapat meskipun pola konsentris dan sektoral dalam sebuah kota itu ada, namun kenyataannya lebih kompleks dari apa yang ada dalam teori Burgess dan Hoyt. Menurut Harris dan Ullman, pertumbuhan kota berawal dari suatu pusat dengan arah yang rumit dan tidak terstruktur. Berbeda dengan dua teori sebelumnya, teori inti ganda ini terbagi menjadi 9 zona. Zona 1 diperuntukkan untuk pusat kota atau CBD. Zona 2 untuk daerah grosir dan manufaktur, digunakan untuk kawasan niaga dan industri ringan. Zona 3 permukiman kelas rendah, digunakan untuk kawasan murbawisma. Zona 4 permukiman kelas menengah, digunakan untuk kawasan widyawisma. Ada juga zona 5 yaitu permukiman kelas tinggi, digunakan untuk kawasan adiwisma. Kemudian zona 6 yaitu daerah manufaktur berat, digunakan sebagai pusat industri berat. Zona 7 yaitu daerah luar CBD, pusat niaga lain di pinggiran kota. Zona 8 yaitu permukiman suburban, merupakan upak kota untuk kawasan widyawisma dan adiwisma. Zona 9 daerah industri suburban merupakan upak kota untuk kawasan industri. Bagaimana? Mudah bukan materinya? Semoga video ini bermanfaat untuk semua
Terima kasih telah menyaksikan. Nantikan video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.